saya berharap dengan adanya pekan inovasi ini, seperti yang dilakukan oleh Ketua Panitia tadi, membuka jejaring penelitian, ya, sehingga Balitbang tidak harus soliter, namun harus membuka jejaring dengan institusi research lainnya, sehingga kita bisa mengaplikasikan. Ya, mungkin kalau yang pure research menghasilkan sesuatu, kita tangkap untuk bisa kita aplikasikan di dalam pelaksanaan, khususnya pembangunan infrastruktur. Dan fisiknya terakhir di Tambak Loro Semarang dan Candi Desa. Ini yang di Cilacap, Pak. Konsepnya seperti ini. Kayak itu ya, negara dalam langsung digital gitu ya. P3 itu, karena jumlahnya banyak. Dengan jembatan apung ini kita bisa meminimalkan penggunaan pilar dan fondasi. Jadi dengan adanya penggunaan pilar dan fondasi jadi lebih murah. Kemudian sesuai dengan kondisi geografis kita. Kemudian ini juga bisa dipindahkan, Pak. Jadi kalau misalnya sudah tidak terpakai atau nggak di tempat itu dibangun jembatan permanen, kita bisa tarik lewat air gitu ke tempat lain yang memerlukan itu. Keuntungannya selama ini kan mereka menggunakan perahu ya Pak ya untuk mobilisasi dari desa Ujung Alang ke desa Klaces di Nusa Kambangan itu. Nah yang di desa Klaces itu ada pusat pemerintahan, ada sekolah, terus kemudian ada air bersih juga. Jadi dengan adanya jembatan ini sangat membantu. Lantai 1 untuk balai pertemuan, bisa untuk rapat, bisa untuk misalnya ada pengajaran dan lain sebagainya, untuk pendidikan lah Pak, lantai 1. Iya. Kemudian musyawarah dan lain sebagainya. Balai pertemuan lah. Yap, ya, betul. Lantai 2-nya ini adalah perpustakaan. Karena memang sangat minim sekali fasilitas edukasi di Tambak Loro. Nah, setelah itu masih mikir lagi nih, udah beres konsepnya. Ini mau pakai pondasi apa? Kita tahu kan Semarang Pak, settlement-nya tinggi ya. Akhirnya oke, gini aja. Gimana kalau kita pondasinya pakai apung? Jadi kita tidak usah menimbun, tidak usah memancang. Oke, setuju. Setelah setuju baru kita tambahkan ini Pak. Seperti itu kurang lebih. Jadi itu nanti beton. Ini adalah di Bapak tahu bungkus TV yang putih-putih suka dimainin sama anak kecil, ya. Foam Pak, kita pakai foam. Ini pakai struktur baja. Tetap pakai baja ya? Pakai baja kalau struktur, karena dia 2 lantai kan Pak. Kalau pakai bambu bisa, cuma nanti orangnya nggak maksimal, di atas itu ada berapa orang. Jadi tahapan pertama itu adalah pemasangan ponton dulu Pak. Sekarang sudah terpasang. Kemudian dicor beton mungkin 7-10 cm, kemudian pasang muring, setelah itu baru struktur. Setelah struktur beres, masuk ke struktur bambu Pak. Baru ke atap, setelah atap beres baru utilitasnya kayak buku, meja, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan kombinasi Pak, jadi teknologi yang kita punya sebetulnya kan ada teknologi mortar busa Pak ya. Jadi model timbunan seperti ini Pak, jadi bentuknya mirip seperti beton atau konkrit, tapi dia bisa menggantikan kondisi timbunan yang ada.
Jadi timbunan tanah biasanya kan kita agak sulit Pak ya, pengambilan material dari luar, terus masalah di pelaksanaan biasanya kan pemadatan agak sulit. Oh ini dia bisa self effective, bisa memadat dengan sendiri tanpa perlu ada vibrator. Kemudian kita sistem pemasangannya dia biasanya per 30 cm Pak, per layarnya 30 cm, 30 cm. Betul. Setelah 90 cm dia biasanya digunakan kayak semacam wire mesh Pak ya, dari baja tulangan ini. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan tarik Pak. Jadi mirip seperti kayak beton bertulang, cuman kalau ini dia cukup di 90 cm. Setiap 90 cm dia dipasang. Nah kemudian mungkin Bapak sudah sering melihat Pak ya, ada baja bergelombang atau kita umumnya mengenal dengan AMCO Pak. AMCO. Jadi itu di Indonesia tuh di Semarang sudah pernah digunakan, di Tasik sudah pernah digunakan, tapi bentangnya terbatas Pak, hanya 9 meter. Nah yang di sini kita bekerja sama dengan POSCO Krakatau Steel dari Korea. Jadi mereka bisa membuat sampai dengan bentangan untuk 35 meter Pak. Jadi untuk 6 lajur kendaraan dia bisa. Kondisinya memang pada saat kondisi pagi dan sore itu lalu lintasnya sangat besar Pak. Yang dari arah mana? Dari arah Antapani ke arah Jalan Jakarta. Jadi pada saat itu mau tidak mau dilakukan semacam kontraflow. Jadi lajur yang dari arah Jalan Jakarta ke arah Antapani dia ditutup, digunakan untuk lajur dari Antapani ke arah Jalan Jakarta. Jadi ada 6 lajur untuk kebutuhan lalu lintas ke arah Jalan Jakarta. Kondisi saat ini seperti itu. Nah harapannya jadi memang kalau misalnya kita bisa bisa melakukan pembangunan ini, harapannya nanti yang ke arah Antapani, ke arah Jalan Jakarta bisa langsung, jadi bisa mengurai Pak, jadi tidak perlu lagi kontraflow, bisa langsung dari arah Antapani ke Jalan Jakarta tanpa ada hambatan.